Ketika ibu mertua dengan angkuhnya menuntutku membayari liburan mewah keluarga senilai 110 juta rupiah sambil merendahkan kesederhanaanku di depan umum, beliau tidak pernah tahu siapa pemilik sebenarnya dari bisnis tempatnya berdiri, hingga satu tindakan tegas dariku langsung membuat wajahnya pucat pasrah seketika. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen di restoran bintang 5 ini sama sekali tidak mampu mencairkan suasana dingin di meja kami. Aku duduk mematung dengan jemari meremas ujung pashmina krem yang kukenakan, mencoba menata napas yang terasa makin sesak. Di hadapanku, Ibu Ratna, ibu mertuaku, sedang mengelap sudut bibirnya dengan serbet kain premium, lalu menatapku dengan tatapan menyengat yang sudah sangat kuhafal sejak pertama kali aku menikah dengan putranya. Keluarga besar kita butuh penyegaran, Aruni, dan liburan ke Eropa akhir tahun ini sudah jadi kesepakatan semua orang, ucap Ibu Ratna dengan nada suara tinggi yang disengaja agar terdengar oleh beberapa pengunjung di meja sekitar. Beliau menyandarkan punggungnya ke kursi ukir, menatapku dari atas ke bawah seolah aku adalah noda di baju mewahnya. Total biayanya cuma 110 juta rupiah untuk 8 orang, dan kamu yang harus menanggung semuanya tanpa alasan. Aku mengalihkan pandangan ke arah Mas Prasetyo, suamiku, yang duduk tepat di sebelah ibunya. Bukannya membela atau menengahi, pria yang berjanji akan melindungiku itu justru sibuk mengaduk kopi tawar di cangkirnya, memilih menyembunyikan wajah dan berpura-pura tidak mendengar. Sikap pengecutnya adalah belati yang paling dalam menancap di hatiku, jauh lebih menyakitkan daripada hardikan ibu kandungnya sendiri. Kenapa kamu diam saja, Aruni? Jangan berpura-pura tuli. Bentak Ibu Ratna seraya menepuk meja cukup keras, membuat air di dalam gelasku bergoyang. Seharusnya kamu sadar diri dan tahu terima kasih karena anak saya mau menikahi wanita biasa seperti kamu. Menanggung biaya liburan kami ini tidak seberapa dibanding pengorbanan anak saya yang mau menampungmu di keluarganya. Kebencian yang teramat sangat memancar tajam dari kedua mata wanita paruh baya di hadapanku ini. Sejak hari pertama melangkah ke rumah keluarga Prasetyo, aku selalu diperlakukan tak ubahnya seorang pengabdi yang tidak memiliki hak untuk bersuara. Apapun yang kukerjakan selalu salah, dan kebaikan serta kesabaranku selama 2 tahun ini dianggap sebagai bentuk kelemahan yang bisa terus-menerus mereka injak. Tapi Bu, uang 110 juta itu bukan jumlah yang sedikit, jawabku sembari berusaha menjaga suaraku agar tetap tenang dan tidak bergetar. Mas Prasetyo sendiri tahu kalau tabungan bersama kami saat ini sedang fokus dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting, bukan untuk liburan mewah yang memaksakan diri seperti ini. Halah, alasan klasik orang miskin. Potong Ibu Ratna dengan tawa menyindir yang melengking kencang, memancing perhatian pelayan dan manajer restoran yang bertugas di sudut ruangan. Masmu itu bekerja keras tiap hari untuk memberi kamu makan dan tempat tinggal. Jangan pelit jadi istri. Kalau kamu tidak punya uang, jual saja perhiasanmu atau pinjam kemana begitu, yang penting tiket dan hotel kami harus beres minggu ini. Tatapan hinaan dari Ibu Ratna dan keheningan membisu dari Mas Prasetyo akhirnya mematahkan sisa-sisa kesabaran yang kujaga rapat-rapat selama ini. Rasanya ada sesuatu yang pecah di dalam dadaku, rasa hormat yang sudah mati dan kepatuhan buta yang kini berganti menjadi rasa muak yang tak tertahankan. Mereka benar-benar tidak tahu siapa wanita yang selama ini mereka rendahkan di dapur rumah mereka sendiri. Tanpa mengucap sepatah kata pun lagi, aku meraih ponsel pintar yang tergeletak di atas meja. Jemariku dengan cepat membuka aplikasi perbankan khusus perusahaan dan melakukan autentikasi biometrik dalam hitungan detik.
Aku menatap layar yang menampilkan saldo operasional utama holding group, lalu menggeser layar ke menu otorisasi akses pemblokiran rekening prioritas keluarga. Sambil menatap lurus ke dalam manik mata Ibu Ratna yang masih memancarkan keangkuhan, aku menekan tombol konfirmasi berwarna merah di layar ponselku. Detik itu juga, seluruh fasilitas kartu kredit platinum, akses tunjangan bulanan keluarga besar Prasetyo, dan anggaran operasional restoran mewah tempat kami berdiri saat ini resmi kubukukan sepenuhnya atas namaku sebagai pemilik saham mayoritas. Belum sempat Ibu Ratna membuka mulutnya untuk kembali memaki, seorang manajer restoran berjas rapi bergegas menghampiri meja kami dengan wajah panik sambil membawa mesin EDC. "Mohon maaf mengganggu Ibu Ratna dan Bapak Prasetyo," ujar manajer itu dengan suara gemetar. "Kartu kredit prioritas keluarga atas nama ibu baru saja ditolak oleh sistem pusat, dan ada instruksi langsung dari pemilik komanditer bahwa seluruh tagihan meja ini harus diselesaikan secara tunai detik ini juga." Suasana di meja makan seketika menjadi hening mencekam bagaikan kuburan. Warna merah keangkuhan di wajah Ibu Ratna luntur dalam sekejap, menggantikannya dengan rona pucat pasi yang mengerikan saat matanya bergetar menatap manajer restoran, lalu perlahan beralih menatapku yang kini tersenyum tipis dan dingin di hadapannya. Ibu Ratna mendelik panik pada manajer restoran, lalu meremas kartu kredit hitam berpita emas di tangannya, seolah ingin mematahkan benda plastik tebal itu. Kebingungan dan rasa malu bersaing ketat membakar wajahnya yang kini dibasahi peluh dingin di tengah sejuknya pendingin udara restoran. Beliau melempar pandangan tajam padaku, tetapi aku hanya membalasnya dengan tatapan tenang tanpa riak emosi sedikit pun. "Gila kamu ya, Mas. Mesin EDC kalian yang rusak. Kartu ini punya limit ratusan juta dan selalu dibayar lancar oleh perusahaan anak saya," bentak Ibu Ratna dengan nada tinggi yang bergetar, berusaha menutup rasa takutnya di hadapan para pengunjung meja sebelah yang mulai berbisik-bisik. Manajer restoran itu membungkuk sedikit dengan sikap profesional yang dingin, lalu meletakkan struk transaksi bertuliskan Transaction Declined, Unauthorized Access tepat di atas meja. "Mohon maaf sekali, Ibu Ratna, sistem pusat holding group baru saja mencabut seluruh otorisasi kartu fasilitas ini tepat 2 menit yang lalu. Pengarah eksekutif pusat juga menegaskan bahwa tagihan makan malam senilai 12 juta rupiah ini harus dilunasi saat ini juga oleh pihak penyewa meja." Mas Prasetyo akhirnya menyembur keluar dari persembunyian diamnya. Wajahnya memerah padam karena rasa malu yang menampar harga dirinya sebagai laki-laki. Dia menatapku tajam penuh ancaman, seolah aku adalah penjahat utama di tempat ini. "Aruni, apa-apaan kamu ini? Kamu sengaja mau bikin malu ibu dan aku di depan umum, hah? Cepat transfer uang dari rekeningmu sekarang untuk bayar ini semua." Aku menegakkan punggungku, melipat kedua tangan di atas meja dengan penuh keanggunan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dari seorang Aruni. "Uang rekening yang mana, Mas? Bukankah selama 2 tahun menikah, kamu dan ibumu selalu menegaskan bahwa aku ini wanita tak berguna yang cuma menumpang makan di rumahmu? Jangan membual di saat seperti ini, Aruni," potong Ibu Ratna seraya menggebrak meja dengan sisa-sisa keberaniannya, meski suaranya jelas-jelas serak ditelan kepanikan. "Cepat keluarkan dompetmu dan bayar. Tagihan makan saja tidak sanggup bayar, apalagi uang 110 juta untuk tiket liburan kami. Dasar menantu tak tahu diri." "Saya memang tidak akan pernah membiayai liburan kalian," jawabku mantap, menyayat keheningan di antara kami dengan kebenaran yang dingin. "Dan untuk makan malam mewah malam ini, rasanya sangat adil kalau Ibu dan Mas Prasetyo yang membayar sendiri hasil foya-foya kalian dari kantong pribadi." Mas Prasetyo merogoh saku jasnya dengan gemetar, mengeluarkan dompet kulitnya dan memeriksa beberapa kartu debit pribadi yang dimilikinya.
Namun, riak wajahnya makin pucat pasi saat mengingat fakta bahwa seluruh saldo rekening pribadinya selama ini berasal dari transferan tunjangan anak perusahaan yang otorisasi utamanya baru saja kukunci rapat dari ponselku. Mas, bagaimana ini? Saldo kartu Mas cuma ada 2 juta rupiah. Bisik Mas Prasetyo pada ibunya dengan nada panik yang tak bisa lagi dia sembunyikan dari pendengaranku. Tangannya gemetar hebat saat menatap layar ponselnya yang menampilkan kegagalan transaksi internal. Ibu Ratna melotot tak percaya, napasnya tersengal-sengal menahan malu ketika manajer restoran dan 2 petugas keamanan berdiri makin rapat di samping meja kami. Pengunjung lain kini terang-terangan menyaksikan drama keluarga yang mengenaskan ini, membuat harga diri keluarga Prasetyo yang selama ini diagung-agungkan hancur berkeping-keping. Aku berdiri perlahan dari kursiku, merapikan lipatan pashmina krem di dadaku, lalu mengambil tas genggam minimalis yang tergeletak di samping piringku. Sebelum melangkah pergi, aku menunduk sedikit ke arah manajer restoran yang langsung memberikan hormat penuh kepatuhan padaku tanpa disadari oleh Ibu Ratna dan Mas Prasetyo. Nikmati makan malam kalian, Bu Mas, bisikku pelan namun sangat jelas di telinga mereka berdua yang membeku. Ini baru awal dari pembayaran atas setiap makian dan rendahan yang kalian lemparkan padaku selama 2 tahun ini. Langkah kakiku melintasi lantai marmer restoran mewah itu terasa begitu ringan dan mantap, bertolak belakang dengan gemuruh emosi yang selama 2 tahun ini terbelenggu rapat di dalam dadaku. Di belakangku, samar-samar masih terdengar bentakan panik Ibu Ratna yang mencoba bernegosiasi dengan pihak manajemen restoran, disusul suara gagap Mas Prasetyo yang berusaha mencari 1000 alasan demi menyelamatkan muka keluarganya. Aku sama sekali tidak berpaling ataupun memperlambat langkah, karena aku tahu betul bahwa malam ini adalah garis batas tegas tempat kububarkan kepatuhan butaku sebagai seorang istri yang selama ini selalu diinjak-injak harga dirinya. Udara malam yang dingin menyambutku begitu keluar dari pintu kaca utama gedung pencakar langit tersebut, membawa kesegaran yang sudah lama tidak kurasakan di dalam paru-paruku. Sebuah mobil sedan hitam mewah yang menanti di area valet langsung membukakan pintunya begitu sang pengemudi, Pak Rahmat, orang kepercayaan almarhum ayahku, melihat keberadaanku. Aku melangkah masuk ke dalam kabin mobil yang harum dan tenang, meninggalkan drama menyedihkan di dalam restoran tanpa rasa menyesal sedikit pun, sebab keputusanku malam ini sudah bulat dan tak lagi bisa ditawar oleh air mata palsu siapapun. Semua instruksi pemblokiran akses fasilitas holding group untuk keluarga Pak Prasetyo sudah dilaksanakan sepenuhnya, Ibu Aruni, ujar Pak Rahmat dengan nada suara yang sangat hormat seraya menatapku dari kaca spion tengah. Selain itu, tim hukum dan audit internal perusahaan juga sudah memegang seluruh dokumen aliran dana tak wajar yang selama ini dialirkan secara ilegal oleh Pak Prasetyo ke rekening pribadi ibunya, sesuai dengan perintah yang ibu berikan kemarin sore. Aku menyandarkan punggungku ke sandaran jok kulit yang empuk, menyilangkan kedua tangan di dada sembari menatap kilauan lampu kota Jakarta yang membias di jendela mobil. Bagus, Pak Rahmat. Jangan biarkan ada 1 rupiah pun aset perusahaan yang tersisa di tangan mereka mulai malam ini. Selama 2 tahun ini saya cukup sabar menutup mata demi menghormati pernikahan, tapi tuduhan dan tuntutan 110 juta rupiah untuk liburan mereka malam ini adalah bukti bahwa kebaikan saya hanya dianggap sebagai kelemahan yang bisa terus mereka peras. Ponsel pintar di dalam tas genggamku mendadak bergetar tanpa henti, menampilkan puluhan panggilan masuk dan pesan singkat dari Mas Prasetyo, serta Ibu Ratna yang bertubi-tubi membanjiri layar. Aku menyunggingkan senyum tipis yang dingin saat membaca deretan pesan yang berisi campuran antara makian kasar, ancaman perceraian, hingga permohonan panik agar aku segera kembali ke restoran untuk membayar tagihan makan malam mereka yang tertahan. Tanpa ragu sedikit pun,
Aku mengusap layar ponselku dan mengubah status panggilan menjadi mode senyap, membiarkan kepanikan mereka membakar diri mereka sendiri di dalam jebakan keangkuhan yang mereka ciptakan. Mobil bergerak membelah kemacetan jalan protokol menuju sebuah kompleks perumahan elit di kawasan selatan, tempat tinggal utama yang selama ini ditinggali oleh keluarga besar Prasetyo. Rumah megah bergaya modern klasik itu sebenarnya dibeli penuh atas nama yayasan keluarga milik ayahku sebagai hadiah pernikahan, namun dengan lihainya Ibu Ratna mengklaim rumah tersebut sebagai hasil keringat anak laki-lakinya di depan seluruh kerabat dan tetangga. Malam ini, rumah yang menjadi saksi bisu setiap kali aku dibentak, disuruh membereskan sisa makanan, dan diperlakukan seperti pelayan tak berbayar itu akan segera kembali ke pemilik sahnya yang sebenarnya. Begitu sedan hitam milikku berhenti di depan pagar besi tempa yang menjulang tinggi, Pak Rahmat langsung turun untuk membukakan pintu dan mengawal langkahku masuk ke dalam halaman rumah. 2 orang penjaga keamanan perumahan dan seorang jurusita hukum yang sudah kukontak sebelumnya telah berdiri menanti di depan teras dengan membawa map dokumen resmi bersegel hukum. Suasana halaman depan tampak sunyi dan mencekam, seolah menyambut badai besar yang sebentar lagi akan menghantam keangkuhan keluarga yang mendiami rumah ini. Ibu Aruni, seluruh berkas pengambil alihan hak guna bangunan dan surat pengosongan aset sudah ditandatangani oleh pengadilan wilayah hari ini, terang sang jurusita hukum seraya menyerahkan salinan dokumen resmi kepadaku. Pihak tergugat dalam hal ini Bapak Prasetyo dan Ibu Ratna memiliki waktu paling lambat 24 jam untuk mengemas barang-barang pribadi mereka sebelum seluruh akses kunci dan sistem keamanan rumah ini diganti secara total oleh tim operasional kami. Aku menerima berkas tersebut dan mengangguk pelan, merasakan kepuasan yang menyeruak di balik dada atas setiap langkah hukum yang berjalan begitu presisi dan tanpa celah. Terima kasih, Pak. Tolong pastikan seluruh perhiasan, barang mewah, dan perabotan yang dibeli menggunakan dana tunjangan perusahaan ditahan sementara waktu sampai proses audit selesai dilakukan. Jangan biarkan mereka membawa lari barang satu item pun yang bukan hak murni dari penghasilan pribadi suamiku. Baru saja aku melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang luas dan megah, suara deru mobil yang berhenti mendadak dengan rem mencicit terdengar memecah keheningan di luar rumah. Pintu depan terdorong kasar hingga menghantam dinding, menampilkan sosok Ibu Ratna yang napasnya terengah-engah dengan wajah merah padam berbaur pucat, diikuti oleh Mas Prasetyo yang berlari masuk dengan raut wajah penuh amarah yang meluap-luap. Muka mereka berdua tampak sangat kusut, menyiratkan bahwa masalah tagihan di restoran tadi pasti diselesaikan dengan jalan yang sangat memalukan bagi harga diri mereka. Kurang ajar kamu, Aruni. Istri durhaka. Berani-beraninya kamu mempermalukan ibu dan suamimu di depan umum, sampai kami harus menahan malu meminjam uang ke teman bisnis untuk bayar makan malam. Raung Ibu Ratna seraya melangkah lebar menghampiriku dengan telunjuk yang menuding tepat di depan wajahku. Kamu pikir kamu siapa, ha? Cepat buka kembali pemblokiran kartu kredit kami dan berikan uang 110 juta itu sekarang juga. Atau malam ini juga saya paksa Prasetyo untuk menceraikan kamu dan mengusirmu dari rumah ini tanpa membawa apa-apa. Mas Prasetyo ikut maju menyejajari ibunya, menatapku dengan tatapan mendelik penuh ancaman seolah-olah dia masih memiliki kekuasaan penuh atas hidup dan nasibku. Namun, bukannya gentar atau menangis seperti yang biasa kukerjakan di masa lalu, aku justru melempar berkas pengosongan rumah dari pengadilan tepat ke atas meja kaca di antara kami, lalu menatap mereka berdua dengan sorot mata yang begitu tajam dan dingin. Ceraikan saja aku malam ini juga, Mas, karena surat pengosongan rumah ini membuktikan bahwa kalianlah yang punya waktu 24 jam untuk angkat kaki dari rumah milikku ini. Ruang tamu berlantai marmer yang megah itu seketika diliputi keheningan yang mencekam bagaikan pemakaman.
Ibu Ratna menatap kertas berkas bersegel hukum yang tergeletak di atas meja kaca dengan tatapan tak percaya, sementara Mas Prasetyo perlahan meraih dokumen tersebut dengan jemari yang gemetar hebat. Kerutan di dahi suamiku makin dalam saat matanya membaca lembar demi lembar kalimat legal yang menyatakan bahwa rumah mewah ini berdiri di atas tanah atas nama yayasan milik almarhum ayahku, bukan aset pribadi hasil kerja kerasnya, seperti yang selama ini dia banggakan di depan keluarga besarnya. Apa-apaan ini, Aruni? Ini pasti pemalsuan dokumen. Rumah ini dibeli atas nama aku dan hasil keringatku sendiri selama bekerja di perusahaan. Teriak Mas Prasetyo dengan suara yang serak dan pecah, mencoba menutupi kepanikan yang mulai menggerogoti dadanya. Matanya mendelik tajam menatapku, memamerkan kemarahan seorang pria yang baru saja disadarkan bahwa panggung kemewahan yang diijaknya selama ini ternyata hanyalah panggung pualam palsu yang kupinjamkan demi menjaga harga dirinya. Aku menyunggingkan senyum dingin tanpa sedikit pun rasa kasihan, merapikan letak pashmina krem di bahuku sembari menatapnya lurus-lurus tanpa berkedip. Kerja keras yang mana, Mas? Jabatan manajer regional yang kamu duduki selama 2 tahun ini adalah pemberian cuma-cuma dari almarhum ayahku agar kamu punya muka di hadapan orang lain. Bahkan gaji ratusan juta yang kamu terima tiap bulan itu disuntik langsung dari dividen saham mayoritas milikku, bukan karena prestasi kerjamu yang selalu merah di laporan keuangan. Bohong. Jangan dengarkan wanita pembohong dan tidak tahu diri ini, Pras. Potong Ibu Ratna seraya merebut kasar dokumen itu dari tangan anaknya dan merobeknya menjadi 2 bagian dengan wajah penuh amarah yang membara. Dia cuma menantu miskin yang kita tampung di keluarga ini. Mana mungkin dia punya saham di perusahaan besar tempat kamu bekerja. Kamu itu kepala rumah tangga, Pras. Tampar mulutnya yang lancang itu dan usir dia dari rumah kita sekarang juga. Bukannya maju menampar atau menyentuhku, tubuh Mas Prasetyo justru membekuk kaku di tempatnya berdiri dengan wajah yang makin pucat pasi seperti kain kafan. Sebagai seorang yang bergelut di divisi operasional perusahaan, dia tentu tahu betul struktur kepemilikan saham holding group yang tertulis di akta pendirian. Nama yang selama ini hanya tercatat sebagai komanditer utama yang tak pernah menghadiri rapat direksi kini menegaskan sosok di hadapannya. Rahasianya yang kusembunyikan rapat-rapat demi menjaga wibawanya sebagai suami kini hancur berkeping-keping di depan mata ibu kandungnya sendiri. Kenapa kamu diam saja, Pras? Jawab ibu. Kenapa kamu malah kelihatan takut sama wanita pengabdi ini? Cecar Ibu Ratna seraya mengguncang-guncang lengan jas suamiku dengan gusar dan bingung. Keangkuhan yang tadi sore mendominasi raut wajah wanita parubaya itu kini perlahan berganti menjadi kecemasan yang mendalam saat melihat respon suamiku yang hanya bisa terdiam membisu dengan keringat dingin yang menetes membasahi pelipisnya. Semua yang dikatakan Aruni benar, Bu. Cicit Mas Prasetyo dengan suara sangat pelan, hampir tak terdengar, membuat suasana di ruangan itu seolah runtuh menimpa kepala Ibu Ratna. Holding Group tempat aku bekerja, 70% sahamnya adalah milik Aruni secara pribadi atas warisan almarhum ayahnya. Rumah ini, kendaraan kita, bahkan seluruh fasilitas kartu kredit yang kita pakai selama ini, semuanya atas otorisasi penuh dari Aruni. Kalimat yang keluar dari mulut anaknya sendiri bertindak bagaikan petir di siang bolong yang menghantam kesadaran Ibu Ratna, hingga wanita itu melangkah mundur 2 langkah dengan tubuh yang oleng. Matanya terbelalak lebar, memandangku dari ujung kaki hingga ujung pashmina dengan tatapan syok yang teramat sangat, seolah-olah sosok wanita berhijab bersahaja yang selama ini dia rendahkan dan dia suruh menyajikan teh di dapur tiba-tiba berubah menjadi sosok raksasa yang memegang kendali atas seluruh napas kehidupannya. Tidak mungkin. Bisik Ibu Ratna dengan bibir yang gemetar hebat dan rona merah di wajahnya, seketika sirna ditelan rasa malu serta ketakutan yang luar biasa.
Kamu pasti bercanda kan, Pras? Wanita miskin ini, pemilik perusahaan besar itu? Lalu uang 110 juta yang ibu minta untuk liburan keluarga besar kita. Uang 110 juta itu tidak akan pernah keluar dari rekeningku untuk membiayai keangkuhan kalian. Potongku dengan suara yang begitu tenang namun menekan, melangkah mendekati Ibu Ratna yang kini menekor di belakang suamiku. Selama 2 tahun aku diam saat ibu menyebutku wanita kampung yang beruntung diangkat derajatnya oleh anak ibu. Aku menahan diri saat ibu memamerkan perhiasan yang dibeli dari uang tunjanganku ke tetangga sambil mengejekku tak punya selera fashion. Tapi malam ini, batas kesabaranku sudah habis. Juru sita hukum dan Pak Rahmat melangkah maju ke dalam ruangan, berdiri tepat di sampingku dengan membawa berkas pengganti beserta 2 orang petugas keamanan perumahan. Sesuai dengan dokumen pembatalan hak guna fasilitas yang telah ditandatangani malam ini, Bapak Prasetyo dan Ibu Ratna memiliki waktu hingga besok pagi pukul 8 untuk mengemas barang-barang pribadi. Seluruh kendaraan operasional dan kartu akses lingkungan perumahan telah ditarik kembali mulai detik ini. Ibu Ratna terduduk lemas di sofa mahal yang dibeli dari uang tunjanganku, memegangi dadanya yang naik turun karena sesak napas dan syok yang tak tertahankan, sementara wajah angkuhnya kini berubah total menjadi ratapan ketakutan yang menyedihkan. Aku membalikkan badan tanpa memedulikan tatapan memohon dari Mas Prasetyo yang mulai meneteskan air mata penyesalan, melangkah keluar rumah menuju sedan hitamku, untuk memulai hidup baru yang terbebas dari benalu keangkuhan mereka. Malam itu aku memilih menginap di salah satu hotel bintang 5 milik jaringan usaha keluargaku yang terletak tak jauh dari pusat kota. Di dalam kamar suite yang tenang dan luas, aku duduk di tepi ranjang sembari melepas pashmina krem yang melekat seharian di kepalaku, lalu membiarkan rambutku terurai bebas. Rasa lelah yang teramat sangat melingkupi fisik dan batinku, namun ada kelegaan luar biasa yang meletup di dalam dada, karena akhirnya aku berani memutus rantai penindasan yang selama 2 tahun ini membelenggu hidupku. Layar ponselku yang ditaruh di atas meja nakas tak berhenti menyala, memancarkan nama Mas Prasetyo dan beberapa nomor kerabat keluarga besarnya yang bergantian mencoba menghubungi. Rupanya berita mengenai insiden pembekuan kartu kredit di restoran tadi malam, serta kabar pengusiran dari rumah mewah, sudah menyebar cepat di grup WhatsApp keluarga mereka. Mereka yang biasanya ikut-ikutan menyindirku di setiap acara keluarga kini, mulai panik saat menyadari sumber aliran dana utama yang menopang gaya hidup mewah mereka telah terputus total. Pagi harinya tepat pukul 7, Pak Rahmat sudah menunggu di lobi hotel dengan membawa map dokumen tindak lanjut dari tim audit internal perusahaan. Sembari menikmati secangkir teh hangat, aku memeriksa laporan keuangan anak perusahaan yang dipimpin oleh Mas Prasetyo selama 2 tahun terakhir. Betapa terkejutnya aku saat menemukan fakta bahwa bukan hanya tunjangan pribadi yang disalahgunakan, tetapi ada indikasi kuat penyimpangan dana kas operasional senilai hampir 2 miliar rupiah yang dialirkan ke rekening penampungan atas nama adik kandung Mas Prasetyo. Pak Rahmat, tolong pastikan tim auditor menyusun laporan penyimpangan dana ini secara mendetail dan legal. Instruksiku tegas seraya menutup map tebal di hadapanku dengan pandangan yang tak lagi mengenal rasa kasihan. Jika sampai batas waktu pengembalian uang kas tersebut mereka tidak mampu menggantinya, langsung teruskan berkas ini ke kepolisian atas tuduhan penggelapan jabatan. Aku tidak akan memberikan celah toleransi sedikit pun untuk kejahatan finansial yang mereka lakukan. Tepat pukul 8 pagi, aku bersama tim hukum dan pengawal kembali menyambangi rumah mewah yang ditinggali keluarga Prasetyo untuk memastikan proses pengosongan aset berjalan sesuai jadwal. Dari luar pagar besi yang menjulang, terlihat beberapa koper besar dan kardus-kardus pakaian ditumpuk tidak beraturan di atas jalanan paving. Ibu Ratna duduk terperosok di atas salah satu koper dengan wajah kusam tanpa riasan.
Jauh berbeda dengan penampilan mencolok dan penuh keangkuhan yang dia pamerkan kemarin malam di restoran. Begitu melihat sedan hitamku berhenti di depan gerbang, Mas Prasetyo yang mengenakan kemeja kusut langsung berlari menghampiri pintu mobil dengan mata sembab penuh linangan air mata. Dia berlutut tepat di samping pintu kendaraan begitu aku melangkah keluar, mencoba menggapai jemariku dengan raut wajah yang hancur menanggung malu di hadapan para tetangga kompleks yang mulai keluar rumah untuk menyaksikan kejadian tersebut. "Aruni, tolong maafkan Mas. Mas mohon beri Mas kesempatan kedua." Ratap Mas Prasetyo dengan suara serak yang bergetar hebat diiringi isak tangis yang tertahan. "Mas tahu Mas suami yang gagal dan penakut karena selalu membela keangkuhan ibu. Tapi Mas sangat mencintaimu, Aruni. Tolong cabut pembatalan aset ini dan jangan hancurkan rumah tangga yang sudah kita bangun bersama selama 2 tahun ini." Aku melangkah mundur 1 pijakan, menarik tanganku agar tidak tersentuh olehnya, lalu menatap pria yang dulu pernah kucintai itu dengan tatapan dingin tanpa ceceran emosi. "Cinta yang kamu maksud itu cinta yang mana, Mas? Cinta yang membiarkan ibumu menghina kesederhanaanku setiap hari? Atau cinta yang membiarkan ibumu menuntut uang 110 juta rupiah untuk liburan mereka sambil menginjak-injak harga diri istri yang seharusnya kamu lindungi?" Ibu Ratna yang tak sanggup lagi menahan rasa malunya perlahan merangkak bangun dan mendekati kami dengan langkah gontai, kedua matanya yang bengkak memancarkan ketakutan yang mendalam. Keangkuhannya yang setinggi langit kemarin kini luntur tanpa sisa, berganti menjadi keputusasaan seorang wanita paruh baya yang sadar bahwa seluruh kemewahan hidupnya akan sirna dalam hitungan jam. "Aruni, Aruni anakku, maafkan ibu," bisik Ibu Ratna dengan suara gemetar dan bibir yang pucat pasi. "Ibu tahu ibu salah selama ini karena selalu memandangmu sebelah mata hanya karena pakaianmu yang sederhana," sambung Ibu Ratna seraya mencoba menyentuh ujung lengan bajuku dengan jemarinya yang gemetaran. "Tolong kasihanilah kami, Aruni. Kami tidak punya tempat tinggal lain jika diusir dari rumah ini. Ibu janji tidak akan pernah menuntut uang liburan atau ikut campur urusan rumah tangga kalian lagi, asalkan kamu mau memaafkan kami dan mengembalikan fasilitas perusahaan untuk suamimu." Aku menatap wanita di hadapanku ini dengan senyum tipis yang syarat akan sindiran dingin, merapikan posisi pashmina di dadaku sebelum membalas perkataannya. "Permintaan maaf yang baru terucap saat posisi kalian terdesak dan kehilangan fasilitas kemewahan itu bukanlah bentuk penyesalan tulus, Bu, melainkan bentuk ketakutan akan kemiskinan. Selama 2 tahun ini saya cukup bersabar menjadi menantu yang santun, tetapi kalian sendiri yang memilih membakar jembatan kebaikan itu dengan keangkuhan kalian." Pengacara pribadiku melangkah maju menyodorkan 2 lembar dokumen di depan Mas Prasetyo dan Ibu Ratna. 1 lembar berupa gugatan perceraian resmi, dan 1 lembar lagi berupa surat panggilan kepolisian atas tuduhan penggelapan dana kas perusahaan. "Pilihannya sederhana, Mas Prasetyo," ujarku tegas memotong isakan tangis mereka berdua. "Tanda tangani surat cerai ini secara baik-baik hari ini, atau aku akan memastikan kamu dan keluargamu memproses tuduhan penggelapan dana kas 2 miliar rupiah ini di balik jeruji besi." Kata penggelapan dana yang keluar dari mulut pengacaraku berhembus bagaikan angin lesus yang seketika membekukan darah di dalam tubuh Mas Prasetyo dan Ibu Ratna. Wajah suamiku yang tadinya merah karena menangis kini berubah menjadi sangat pucat pasi, tak ubahnya sesosok mayat yang kehilangan seluruh aliran darahnya. Kedua matanya membelalak lebar, menatap lembaran surat panggilan kepolisian di tangan pengacaraku dengan jemari yang berguncang hebat, menyadari bahwa tindakannya mengalihkan kas perusahaan bukan lagi rahasia yang bisa dia tutupi dengan kebohongan. "2 miliar rupiah?
Bisik Ibu Ratna dengan suara serak yang nyaris hilang ditelan kepanikan berlebih, menatap anaknya dengan tatapan tak percaya yang berbaur dengan rasa syok yang mendalam. Pras, apa yang kamu lakukan? Kamu bilang uang yang sering kamu kirim ke rekening adikmu itu adalah bonus murni dari hasil prestasimu di kantor. Kenapa sekarang ada tuduhan penggelapan dana perusahaan? Mas Prasetyo tidak mampu menjawab sepatah kata pun. Tubuhnya lemas hingga terduduk pasrah di atas jalanan paving yang dingin di hadapan para tetangga kompleks yang makin ramai berbisik-bisik. Selama 2 tahun ini, demi menuruti gengsi sang ibu yang ingin dipandang kaya oleh kerabatnya dan membiayai gaya hidup mewah adiknya yang malas, suamiku berani memanipulasi laporan keuangan anak perusahaan. Dia berpikir bahwa karena aku adalah istrinya yang selalu diam dan tak pernah mencampuri urusan bisnis, kejahatan finansialnya tidak akan pernah terendus oleh tim audit pusat. Mas Prasetyo mengalihkan dana kas operasional anak perusahaan secara bertahap ke rekening penampungan atas nama adiknya, Ibu Ratna. Potong pengacaraku dengan nada suara yang sangat tenang namun amat mematikan. Seluruh bukti transfer, rekapitulasi audit independen, dan dokumen pengesahan palsu sudah kami jahit rapi dalam satu berkas hukum. Ancaman hukumannya tidak main-main. Maksimal 8 tahun penjara untuk tindakan penggelapan dalam jabatan. Aruni, tolong Aruni, kasihanilah suamimu. Jerit Ibu Ratna seraya bersimpuh di depan kakiku tanpa peduli lagi pada sisa-sisa harga diri yang selalu dia agung-agungkan di depan tetangga. Beliau menangis histeris, memegangi ujung gamisku dengan jemari yang gemetaran penuh permohonan yang mengenaskan. Jangan masukkan Prasetyo ke penjara, Aruni. Dia anak laki-laki satu-satunya di keluarga ini. Ibu mohon pada kamu, maafkan kami. Kami akan kembalikan rumah ini. Kami tidak akan minta uang liburan 110 juta itu lagi, asal jangan laporkan anak ibu ke polisi. Aku menarik ujung gamisku perlahan dari genggaman jemarinya, tetap berdiri tegak dengan postur tubuh yang anggun dan dingin tanpa terpengaruh oleh linangan air mata palsu yang membasahi pipinya. Penjara atau perceraian damai, Bu? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan Mas Prasetyo saat ini. Saya memberikan kesempatan terakhir baginya untuk menyelesaikan hubungan ini secara beradab tanpa perlu menyeret nama keluarga besarnya ke meja hijau. Mas Prasetyo mendongakkan kepalanya, menatapku dengan mata yang memerah dan dipenuhi rasa penyesalan yang terlambat. Di dalam matanya, tidak ada lagi tersisa sisa-sisa wibawa seorang suami yang dulu selalu menuntut ditunduki dan dilayani. Pria itu menyadari bahwa di balik kelembutan pashmina dan sikap diamku selama 2 tahun ini, berdiri seorang wanita tegas yang memiliki kekuasaan penuh untuk meruntuhkan seluruh dunia palsunya dalam sekejap mata. Aku akan tanda tangani surat cerai itu, Aruni, jawab Mas Prasetyo dengan suara yang sangat pelan dan terbata-bata, pasrah pada takdir yang dia ukir sendiri karena ketakutannya akan jeruji besi. Tangannya yang gemetar meraih pulpen yang disodorkan oleh pengacaraku, lalu membubuhkan tanda tangan di atas meterai lembaran gugatan perceraian tepat di atas kap mobil sedan hitam milikku. Setiap goresan tinta yang dibubuhkan suamiku terasa seperti proses pelepasan beban berat yang selama ini menindih dadaku. 2 tahun pernikahan yang diwarnai oleh bentakan, perendahan status sosial, dan tuntutan finansial yang tak masuk akal dari keluarga mertua akhirnya resmi menemukan titik akhirnya di pagi hari yang cerah ini. Aku mengambil kembali lembaran dokumen yang telah ditandatangani tersebut dan memeriksanya sebentar sebelum memasukkannya ke dalam map kulit milik tim hukumku. Terima kasih atas kerjasamanya, Mas Prasetyo, ujarku dingin sembari memandang mantan suamiku yang masih terisak lemas di tanah. Mengenai uang kas 2 miliar rupiah yang kamu gelapkan, tim audit kami memberi batas waktu 30 hari kerja untuk pelunasan penuh.
Jika dalam kurun waktu tersebut kamu dan adikmu tidak bisa mengembalikannya, maka berkas kepolisian akan otomatis berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. 30 hari? Dari mana kami bisa dapat uang 2 miliar rupiah sebanyak itu dalam waktu singkat, Aruni? Teriak Ibu Ratna penuh kepanikan seraya memegangi kepalanya yang mendadak pusing dan berputar. Kami tidak punya tabungan sebanyak itu. Rumah ini saja bukan punya kami. Apakah kamu tega melihat keluarga kami menjual seluruh barang dan menjadi gelandangan? Aku melangkah masuk ke dalam kabin mobil sedan hitamku, lalu memutar kaca jendela ke bawah sebentar untuk menatap wanita parubaya yang kini tampak begitu kecil dan malang di mataku. Itu bukan lagi urusanku, Bu. Sebagaimana ibu dengan mudahnya menuntut uang 110 juta rupiah dariku kemarin malam tanpa memedulikan perasaanku, sekarang giliran kalian yang harus belajar bertanggung jawab atas tindakan kalian sendiri. Jendela mobil tertutup rapat, dan sedan hitamku perlahan melaju meninggalkan puing-puing keangkuhan keluarga Prasetyo yang hancur tak berbekas. 3 minggu berlalu sejak peristiwa kelam di depan rumah mewah itu. Kehidupanku kini telah kembali ke ketenangan yang seutuhnya. Tanpa bayang-bayang makian Ibu Ratna atau sikap pengecut Mas Prasetyo, aku bisa memfokuskan seluruh energi dan waktuku untuk memimpin holding group secara terbuka. Di ruang kerja utamaku yang luas di lantai puncak gedung pencakar langit kota, aku duduk menatap pemandangan metropolitan dari balik dinding kaca transparan, mengenakan setelan blazer elegan dipadu pashmina sil polos yang bersahaja namun memancarkan wibawa kepemimpinan yang tegas. Keputusanku untuk keluar dari balik layar dan memegang kendali penuh perusahaan secara langsung mendapat sambutan hangat dari seluruh jajaran direksi dan pemegang saham. Mereka yang selama ini resah dengan gaya kepemimpinan Mas Prasetyo yang tidak kompeten kini merasa lega karena roda bisnis keluarga kembali dijalankan oleh pewaris sahnya yang memiliki visi jelas dan integritas tinggi. Di bawah arahanku, beberapa lini bisnis yang sempat terbengkalai mulai menunjukkan peningkatan performa dan efisiensi operasional yang signifikan. Sementara itu, kehidupan keluarga Prasetyo berbalik 180 derajat menjadi nestapa yang menyedihkan. Tanpa fasilitas kartu kredit platinum dan tunjangan bulanan ratusan juta dariku, mereka terpaksa mengontrak sebuah rumah sempit di pemukiman padat penduduk di pinggiran kota. Seluruh perhiasan emas, mobil atas nama perusahaan, hingga barang-barang bermerek milik Ibu Ratna telah disita oleh tim audit untuk menutupi sebagian kecil pengembalian dana kas 2 miliar rupiah yang digelapkan oleh anak-anaknya. Pagi itu, Pak Rahmat masuk ke ruang kerjaku dengan membawa laporan terbaru perkembangan kasus pengembalian dana kas perusahaan. Ibu Aruni, batas waktu 30 hari kerja yang kita berikan tinggal tersisa 5 hari lagi. Berdasarkan pantauan tim lapangan, Bapak Prasetyo dan adiknya baru berhasil mengumpulkan dana sekitar 400 juta rupiah dari hasil menjual sisa barang pribadi dan meminjam ke sana-sini. Aku menyesap teh chamomile hangat dari cangkir porselenku, lalu mengangguk pelan menerima berkas laporan tersebut. Bagaimana dengan respon keluarga besar mereka, Pak Rahmat? Apakah tidak ada kerabat yang sudi membantu mereka mengumpulkan sisa uang 1,6 miliar rupiah itu? Pak Rahmat menyunggingkan senyum tipis yang syarat akan sindiran. Sama sekali tidak ada, Ibu. Kerabat-kerabat yang dulu sering diajak makan mewah dan menjilat Ibu Ratna justru berbalik menjauh begitu tahu keluarga itu kini terjerat kasus penggelapan uang dan kehilangan seluruh kekayaannya. Bahkan saudara-saudara yang dulu dijanjikan liburan 110 juta ke Eropa itu malah marah-marah karena merasa dibohongi oleh janji manis Ibu Ratna. Rasa iba sedikit pun tidak terbersit di dalam hatiku saat mendengar kabar tersebut, sebab aku tahu betul bagaimana tabiat keluarga besar mereka saat masih berada di puncak kejayaan.
Mereka adalah sekelompok orang yang hanya memandang seseorang dari siluet harta dan status sosial, yang tak ragu menginjak-injak orang bersahaja demi melambungkan gengsi semata. Kini, roda kehidupan berputar cepat dan menempatkan mereka di posisi paling bawah, untuk merasakan dinginnya diabaikan oleh orang-orang yang dulu mereka banggakan. Tiba-tiba, sekretaris dasku memanggil melalui interkom meja kerja. "Mohon maaf mengganggu, Ibu Aruni." Di lobi utama lantai bawah, ada seorang wanita paruh baya dan pria muda yang memaksa ingin bertemu dengan ibu. Pihak keamanan menahan mereka karena mereka tidak memiliki janji temu dan terus menangis histeris di area resepsionis. Aku memajukan posisi dudukku dan menatap kamera CCTV lantai bawah yang ditayangkan di layar monitor kerjaku. Di layar terlihat jelas sosok Ibu Ratna dengan pakaian lusuh yang pudar warnanya, dan Mas Prasetyo yang berwajah kusam sedang berlutut di lantai marmer lobi, memohon-mohon kepada petugas keamanan agar diizinkan naik ke ruanganku. Penampilan mereka yang menyedihkan menjadi tontonan gratis bagi puluhan karyawan dan tamu bisnis yang lalu lalang di area utama gedung. "Biarkan mereka naik ke ruangan saya, Pak Rahmat," ujarku tenang sembari mematikan layar monitor. Ini saat yang tepat untuk menutup seluruh lembaran masa lalu ini secara tuntas, agar mereka sadar bahwa gertakan dan ancaman hukum yang saya berikan bukanlah sekadar gertakan sambal tanpa kepastian. Beberapa menit kemudian, pintu ruang kerjaku terbuka. Ibu Ratna dan Mas Prasetyo melangkah masuk dengan tubuh gemetaran dan pandangan mata yang liar menatap kemewahan kantor pusat yang belum pernah mereka injak sebelumnya. Wanita paruh baya yang dulu selalu menatapku dari atas ke bawah saat aku memasak di dapur kini berdiri mengkerut dengan bahu melengkung ke bawah, tak berani menatap langsung mataku yang terpancar dingin di balik meja kerja mahoni yang megah. "Aruni, tolong kami, Aruni," bisik Ibu Ratna dengan suara parau seraya langsung meluruhkan lututnya ke lantai ruanganku, diikuti oleh Mas Prasetyo yang hanya bisa menunduk dalam-dalam menahan rasa malu yang membakar sisa-sisa harga dirinya di hadapanku. "Tinggal 5 hari lagi batas waktunya, tapi kami sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Tolong kasihanilah suamimu, kasihanilah ibu." Suara tangisan Ibu Ratna bergema pelan di dalam ruangan kerjaku yang luas, namun tak satu pun dari linangan air mata itu sanggup melunakkan ketegasan di dalam dadaku. Aku menyandarkan punggung ke kursi kerja, menatap dua sosok yang kini berlutut di atas karpet tebal ruangan ini. Mas Prasetyo bahkan tak sanggup mendongakkan kepala. Pria yang dahulu selalu menuntut dihormati sebagai kepala rumah tangga itu kini tampak begitu kecil, remuk ditelan kenyataan atas perbuatannya sendiri. "Uang 1,6 miliar rupiah itu bukan jumlah yang sedikit, Bu," ucapku dengan nada datar yang dingin, tanpa sedikit pun nada kemarahan. "Itu adalah dana operasional perusahaan yang dipotong secara tak bertanggung jawab demi menutupi gengsi dan gaya hidup mewah yang kalian paksakan selama bertahun-tahun. Apakah saat menyalahgunakan dana itu, kalian pernah terpikir sedikit saja tentang konsekuensi hukumnya? Kami hilaf, Aruni. Ibu yang salah karena selalu menuntut Prasetyo membelikan ini dan itu," ratap Ibu Ratna dengan jemari gemetar yang saling bertaut di atas pangkuannya. Wajahnya yang dulu selalu dipoles riasan tebal kini tampak keriput dan kusam, menyiratkan kelelahan mental yang amat sangat setelah 3 minggu hidup di tengah kesempitan dan kejaran utang. "Ibu janji akan menyuruh adik Prasetyo bekerja apa saja untuk menyicil sisa uang itu, asal kamu mau menarik laporan polisi dan membatalkan gugatan cerai ini." Aku menghela napas pelan, merapikan letak pashmina di dadaku sebelum menggelengkan kepala secara perlahan. Gugatan perceraian sudah berjalan di pengadilan agama dan tidak akan pernah ditarik kembali, Bu. Mengenai kasus penggelapan dana kas,
Tim hukum kami tidak akan mengajukan penahanan secara langsung jika Mas Prasetyo dan adiknya bersedia menandatangani surat pengakuan utang resmi berjaminan seluruh aset tersisa milik keluarga kalian. Mas Prasetyo mendongak seketika dengan mata memerah, menatapku penuh keterkejutan dan secercah harapan yang samar. Surat pengakuan utang? Jadi, kamu tidak akan memasukkan aku dan adikku ke penjara minggu depan, Aruni? Tanyanya dengan suara serak yang bergetar menahan tangis. Penjara tidak akan mengembalikan dana kas perusahaan yang hilang, balas tegas pengacaraku yang berdiri di samping meja kerja. Ibu Aruni memberikan keringanan berupa skema cicilan resmi selama 5 tahun dengan jaminan sertifikat tanah milik keluarga Ibu Ratna di kampung halaman, serta pemotongan gaji secara langsung jika Bapak Prasetyo kelak bekerja di tempat lain. Namun, jika ada satu kali saja keterlambatan pembayaran, berkas pidana akan langsung dilimpahkan ke kejaksaan. Tanpa berpikir panjang, Mas Prasetyo langsung menganggukkan kepalanya berulang kali, seolah mendapatkan hembusan napas baru di tengah cekikan hukum yang nyaris menghancurkan hidupnya. Aku setuju, Aruni. Aku dan adikku siap menandatangani dokumen apapun. Kami janji akan bekerja keras dan mengembalikan setiap rupiah dana perusahaan yang pernah kami pakai. Ibu Ratna merangkak mendekati mejaku, mencoba menyentuh sudut meja mahoni dengan wajah yang dipenuhi penyesalan mendalam. Terima kasih, Aruni. Terima kasih karena masih memiliki kebaikan hati untuk tidak memenjarakan anak-anak ibu. Maafkan ibu yang selama ini serakah dan selalu merendahkanmu. Jangan berterima kasih kepadaku, Bu. Potongku dingin sembari menarik sedikit berkas dokumen di meja. Keputusan ini diambil murni atas pertimbangan profesionalisme bisnis perusahaan, bukan karena rasa kasihan pribadi. Kebaikan dan kepatuhanku sebagai seorang menantu sudah selesai sejak malam ibu menuntut uang 110 juta rupiah itu di depan publik. Proses penandatanganan surat perjanjian pengakuan utang dan penyerahan jaminan aset kampung halaman keluarga Prasetyo berlangsung cepat di bawah pengawasan tim hukum holding group. Mas Prasetyo membubuhkan tanda tangannya dengan jemari yang masih berguncang, menyadari bahwa mulai hari ini, sisa usianya akan dihabiskan untuk membayar kerja keras yang pernah dia salah gunakan. Setelah seluruh berkas selesai dirapikan, Pak Rahmat mengawal mereka berdua menuju pintu keluar ruangan. Sebelum melangkah melewati ambang pintu, Mas Prasetyo sempat menghentikan langkahnya dan menatapku untuk terakhir kalinya. Di dalam tatapannya, terukir penyesalan abadi karena telah menyia-nyiakan seorang istri yang tulus demi menuruti keangkuhan keluarganya sendiri. Pintu ruang kerja utama tertutup rapat kembali, mengembalikan keheningan yang menenangkan di sekelilingku. Aku berjalan mendekati dinding kaca besar, menatap ke arah langit sore kota Jakarta yang mulai membiaskan warna keemasan. Beban masa lalu itu kini telah benar-benar terangkat dari pundakku, meninggalkan rasa lega dan keteguhan jiwa untuk melangkah maju menyongsong masa depan yang penuh kepastian. Beberapa bulan kemudian, babak baru dalam hidupku berjalan dengan begitu teratur dan penuh ketenangan. Sidang putusan perceraian di Pengadilan Agama akhirnya resmi dikabulkan oleh majelis hakim, memutus total ikatan pernikahan yang selama ini menjadi sumber penderitaan batinku. Ketika memegang lembaran akta cerai yang sah di tanganku, tidak ada ratapan atau penyesalan yang tersisa. Yang ada hanyalah rasa syukur mendalam atas keberanianku mengambil keputusan tegas beberapa waktu lalu. Di bawah kepemimpinanku yang berfokus pada transparansi dan kesejahteraan karyawan, holding group berkembang pesat melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya. Laporan keuangan menunjukkan grafik peningkatan yang sangat signifikan, dan berbagai kemitraan bisnis baru bernilai puluhan miliar rupiah berhasil ditandatangani. Kehadiranku yang berhijab dan bersahaja kini dipandang dengan rasa hormat yang tinggi oleh para kolega bisnis,
membuktikan bahwa kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh pamer kemewahan, melainkan oleh integritas dan karya nyata. Sementara itu, kehidupan Mas Prasetyo dan adiknya berubah drastis setelah mereka kehilangan seluruh jabatan dan fasilitas murni perusahaan. Untuk memenuhi kewajiban mencicil utang 2 miliar rupiah sesuai surat pengakuan yang telah disepakati, Mas Prasetyo terpaksa bekerja keras dari nol sebagai staf lapangan biasa di sebuah perusahaan distributor skala medium, dengan gaji yang dipotong otomatis oleh pihak bank tiap bulannya. Wajahnya yang dahulu selalu tampak rapi dan berwibawa kini terlihat kusam, serta digelayuti kelelahan yang teramat sangat dari rutinitas kerja kasar seharian. Setiap kali malam tiba, dia harus kembali ke rumah kontrakan sempit beratap seng di pinggiran kota yang bising, jauh bertolak belakang dari kenyamanan rumah mewah berlantai marmer yang dulu ditinggalinya tanpa rasa bersyukur. Ibu Ratna pun mengalami pukulan mental yang sangat hebat akibat perubahan taraf hidup yang amat drastis tersebut. Wanita paruh baya yang dulunya gemar mengoleksi perhiasan emas dan mengadakan arisan mewah di restoran bintang 5 itu kini harus menerima kenyataan pahit diabaikan oleh lingkungan sosial kerabatnya. Tidak ada lagi teman-teman bergaul yang datang berkunjung atau memuji-muji gayanya, karena berita tentang penggelapan dana dan kebangkrutan keluarganya sudah meluas kemana-mana. Demi membantu mencukupi kebutuhan makan sehari-hari serta membayar sewa kontrakan yang terus menunggak, Ibu Ratna bahkan terpaksa membuka usaha warung makan kecil-kecilan di teras rumah kontrakan mereka. Jemarinya yang dulu selalu dihiasi cincin-cincin emas tebal kini, setiap subuh harus sibuk meracik bumbu dan mengupas bahan makanan kasar di dapur yang sempit dan pengap. Suatu siang yang terik, saat sedan hitamku sedang berhenti di persimpangan jalan, karena lampu merah tak jauh dari kawasan pasar tradisional, mataku tak sengaja menangkap sosok wanita parubaya yang tengah membawa 2 kantong belanjaan berat di pinggir jalan. Wanita itu mengenakan daster pudar dan jilbab segi 4 kusam yang tampak sangat familiar di mataku. Ia adalah Ibu Ratna. Beliau berjalan terseok-seok menahan panasnya terik matahari, mengusap keringat di dahinya dengan ujung jilbab tanpa ada lagi gaya angkuh yang dulu menyelimuti penampilannya. Raut wajahnya dipenuhi rasa lelah dan penderitaan hidup yang teramat berat, sebuah pemandangan yang menunjukkan betapa cepatnya takdir membalikkan nasib seseorang yang gemar merendahkan sesamanya. Pak Rahmat yang mengemudikan mobil melirik sedikit ke arah spion tengah, lalu menatapku dengan lembut. "Apakah Ibu Aruni ingin saya meminggirkan mobil sebentar?" Tanyanya pelan, menawarkan kesempatan jika aku ingin menyapa atau sekadar memberi bantuan kecil kepada mantan ibu mertuaku itu. Aku memandang sosok wanita itu sejenak dari balik kaca mobil yang gelap, lalu menggelengkan kepala secara perlahan dengan tenang. "Tidak perlu, Pak Rahmat. Biarkan beliau menjalani proses kehidupannya sendiri. Setiap orang harus memetik buah dari apa yang telah ditanamnya di masa lalu." Lampu lalu lintas berganti hijau, dan sedan hitamku kembali melaju mulus membelah jalanan kota, meninggalkan sosok Ibu Ratna yang kian mengecil di kejauhan. Rasa dendam di dalam dadaku sudah sepenuhnya padam, berganti menjadi sebuah pelajaran berharga tentang hakikat rasa hormat dan kerendahan hati dalam mengarungi kehidupan. Sore harinya, aku menghadiri acara seminar kepemimpinan bisnis sebagai salah satu pembicara utama yang diundang oleh Asosiasi Pengusaha Nasional. Berdiri anggun di atas panggung megah di hadapan ratusan hadirin, aku membagikan pengalaman dan prinsip hidup bahwa kesederhanaan bukan berarti kelemahan, dan ketegasan adalah benteng terbaik untuk menjaga harga diri wanita. 1 tahun kemudian, holding group di bawah kepemimpinanku kembali mencatatkan sejarah baru dengan memperluas jaringan bisnis hingga ke pasar internasional. Di ruang konferensi utama yang megah dan berbalut interior kayu modern, aku memimpin rapat pemegang saham tahunan yang dihadiri oleh belasan investor luar negeri dan jajaran direksi senior.
Balutan blazer formal berwarna nude dan pashmina silk polos yang kuserasikan dengan rapi tidak hanya mencerminkan gaya pribadi yang elegan, melainkan juga simbol dari wanita berhijab yang mandiri, berprinsip, dan berwibawa tinggi. Seluruh peserta rapat memberikan tepuk tangan meriah saat pemaparan dividen dan ekspansi usaha selesai aku sampaikan dengan lugas. Di antara pandangan kagum para mitra bisnis, ada rasa bangga yang amat dalam menyusup di relung hatiku, bukan karena tumpukan harta yang kumiliki, melainkan karena aku berhasil membuktikan bahwa kelembutan dan kesederhanaan seorang wanita tidak pernah boleh dianggap sebagai ruang untuk diinjak-injak oleh siapapun. Di lain tempat, kehidupan Mas Prasetyo dan keluarga besarnya kian mengendap dalam kesunyian yang amat kontras dari masa lalu mereka. Setiap bulan, dengan disiplin yang ketat, potongan gaji dari tempat kerjanya yang baru langsung masuk ke rekening penampungan tim audit kami untuk melunasi cicilan pengembalian dana 2 miliar rupiah. Sisa uang yang diterimanya hanya cukup untuk membiayai kebutuhan pokok dan sewa kontrakan sempit tempat mereka bermukim saat ini. Mas Prasetyo tak lagi memiliki waktu atau keberanian untuk sekadar berangan-angan memiliki gaya hidup mewah. Dari pagi hingga malam, harinya habis terkuras oleh lelahnya beban kerja sebagai staf biasa yang harus menahan teguran dari atasan yang usianya jauh lebih muda. Setiap kali rasa lelah itu datang menghampiri, ingatan tentang penyesalannya menyia-nyiakan istri yang tulus dan kaya raya senantiasa hadir memburu pikiran dan memusnahkan ketenangan batinnya. Ibu Ratna kini benar-benar menjadi wanita paruh baya yang sederhana dan jauh dari riuk keangkuhan. Usaha warung makan kecil di depan rumah kontrakannya menjadi sisa pengharapan hidup sehari-hari untuk menyambung makan keluarga. Jari jemarinya yang kasar akibat gesekan panci dan bumbu dapur menjadi pengingat abadi atas hari ketika ia menuntut uang 110 juta rupiah di depan publik, sebuah tuntutan sombong yang menjadi titik awal kehancuran panggung kemewahan palsunya sendiri. Kerabat-kerabat yang dahulu rajin berkumpul dan menjilat keangkuhan Ibu Ratna kini telah hilang sepenuhnya dari kehidupan mereka. Tidak ada lagi sapaan hangat atau undangan acara keluarga yang dikirimkan ke rumah kontrakan kecil itu. Keluarga Prasetyo dipaksa menelan pil pahit kehidupan tentang hukum tabur tuai, bahwa kepalsuan yang dibangun di atas keangkuhan hanya akan menyisa kesendirian begitu panggungnya runtuh. Pada suatu akhir pekan yang cerah, aku menyempatkan diri mengunjungi panti asuhan yang dikelola oleh Yayasan Peninggalan Almarhum Ayahku di kawasan pinggiran kota. Di sana, di antara anak-anak yatim yang menyambutku dengan senyuman tulus dan pelukan hangat, aku menemukan kedamaian sejati yang tak dapat dibeli dengan tumpukan uang rupiah sebanyak apapun. Aku meluangkan waktu berjam-jam untuk bermain, mendengarkan cerita mereka, serta menyerahkan bantuan beasiswa pendidikan atas nama pribadi dan holding group. Berbagi keberkahan kepada mereka yang membutuhkan mengalirkan rasa hangat yang menyembuhkan seluruh sisa luka batin akibat masa lalu pernikahan yang beracun. Pak Rahmat yang setia mengawasi dari kejauhan melangkah mendekat saat senja mulai membiaskan warna jingga di langit sore. Ibu Aruni, semua acara untuk hari ini sudah selesai. Apakah kita bisa langsung kembali ke rumah utama? Tanyanya dengan nada suara yang penuh rasa hormat dan perhatian. Aku memandang ke arah anak-anak yang masih melambaikan tangan dari halaman panti, lalu mengangguk pelan sembari menyunggingkan senyum tulus dari bibirku. Iya, Pak Rahmat, mari kita pulang. Hari ini sungguh hari yang sangat indah dan penuh rasa syukur. Langkah kakiku menyusuri jalanan setapak menuju sedan hitam terasa begitu kokoh dan penuh keteguhan. Aku tidak lagi didefinisikan oleh status perceraian, bentakan mertua, ataupun perlakuan tidak adil di masa lalu. Aku adalah Aruni, seorang wanita berhijab yang berani berdiri di atas kakinya sendiri, menjaga harga dirinya, dan memegang kendali penuh atas arah hidup serta masa depannya.
Ketika mobil bergerak membelah keheningan sore membawa diriku menyongsong esok hari, aku menyadari satu hal penting yang menjadi pegangan hidupku seterusnya, bahwa menghormati orang lain adalah keharusan, namun membiarkan diri sendiri diinjak dan direndahkan atas nama kebaikan adalah sebuah kekeliruan besar yang tidak boleh terulang lagi.